so great. I'm gonna make something great. That's my way. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Umi MR. Sebelum kita ke videonya, aku mau minta tolong dulu dong, subscribe channel YouTube aku, like, komen di bawah ini, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya biar semua yang di luar sana tahu kalau di sini ada video yang kayak gini. Di video kali ini aku mau bagi-bagi tips nih buat teman-teman semua atau enggak adik-adik semua yang mau lagi proses mau on board gitu kan. Pastinya pada bingung kan, belum pernah sama sekali, terus juga di kampus juga nggak dikasih tahu apa aja, mungkin dikasih tahu tapi nggak meluas gitu kan. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian nih tips-tips apa aja sih isi kopernya taruna-taruna yang mau prala. Pastinya, khususnya untuk cewek-cewek yang masih bingung, yang sering banget nanya-nanya, Kak, apa aja sih yang harus disiapin? Kak, apa aja sih yang harus dibawa? Kak, gimana nih? Kak, aku bingung nih, gini-gini. Nah, sekarang aku mau jawab semua pertanyaan kalian. Let's on to the video. Mulai dari pengalaman aku kemarin itu, aku itu bawa satu koper dan satu ransel. Terus untuk baju-baju yang aku bawa di koper tadi, itu dimulai dari wear pack. Aku bawa wear pack sendiri karena takutnya di sana nggak dikasih wear pack gitu. Dapat dari kapal, dari perusahaan, ya syukur dong, alhamdulillah. Berarti meskipun kita bawa, so itu juga nggak mungkin nganggur. Baju itu bakalan kepake banget buat kita gonta ganti karena emang pakaian kita bakalan wear pack terus gitu kan. Nah, yang kedua, aku juga bawa safety shoe sendiri pastinya. Bawa safety shoe sendiri, dikasih juga alhamdulillah gitu kan. Takutnya kita nggak dikasih, jadi kita biar punya punya sendiri gitu, jadi lebih enak lah pokoknya kalau kita udah sedia payung sebelum hujan gitu loh. Terus yang ketiga itu aku juga bawa sarung tangan sendiri dari saking rajinnya aku sih, tapi itu bisa di skip, bisa nggak dibawa juga nggak apa-apa, itu tergantung dari teman-teman. Terus yang keempat, aku bawa kacamata sendiri juga, dan pastinya kalau menurut aku sih bakalan disediain di kapal juga. Di kapal itu pasti banyak kacamata buat ngetok gitu, karena aku emang positive thinking gitu kan, bakalan ada kegiatan nih, bakalan ada ngetok nih gitu. Tapi alhamdulillah kalau emang teman-teman semuanya dapat kapal baru, nggak ada kegiatan ngetok. Iya, aku hampir lupa, untuk cewek-cewek, untuk yang tarung nih ya khususnya, karena emang mungkin agak susah gitu, takutnya kapalnya jarang sandar atau gimana, sediain juga khususnya untuk yang biasa kita setiap bulan itu tuh pasti harus kalian sediain ya, ngerti lah maksud saya. Nah, itu harus disediain banget karena takutnya emang kapal kalian itu jarang banget sandar. Nah, itu tadi yang untuk peralatan aku kerja, biasa baju-baju untuk persiapan aku kerja. Nah, sedangkan yang lain-lainnya, aku kayak baju seragam juga, jangan lupa. Kalau emang teman-teman punya seragamnya dua, boleh bawa dua-duanya boleh, karena emang kalau jaga tergantung dari gimana sistemnya di kapal itu. Ada juga yang di kapal itu bebas mau pakai baju apa juga gak apa-apa gitu, ada juga yang harus emang pakai seragam. Nah, kalau bayangin dong kalau sebenarnya kita cuma bawa satu seragam, sedangkan kita setiap harinya pakai seragam itu, kan gak enak kalau nggak ganti gitu. Nah, seragam pastinya ya tadi. Terus bagi yang pakai jilbab juga jangan lupa bawa. Ya cukup lah kalau kita bawa 3, bawa 2 juga cukup, tapi lebih bagus lagi kalau sebenarnya kita bawa 3. Nah, bawalah warna-warna yang emang netral, kayak warna hitam, abu-abu atau nggak dongker. Biar kayaknya lebih bagus aja gitu kalau sebenarnya kita pakainya jilbab yang kayak gitu. Terus udah jilbab tadi, baju kaos pasti harus bawa baju kaos juga sih, karena emang kalau sebenarnya siapa tahu kita diajak jalan santai gitu kan, atau enggak kita ada keperluan keluar sebentar, bisa pakai baju kaos. Tapi jangan kalau semuanya mau pesir pakai baju kaos juga, takutnya emang dari kapten nggak suka, ada juga yang kayak gitu. Dan juga jangan lupa bawa kemeja. Baju kemeja itu penting banget karena apa? Kalau semuanya kita mau pesiar pastinya pasti kita harus rapi dong, masa iya perwira kita rapi kita nggak rapi ya kan. Nah, jadi aku saranin banget harus bawa kemeja buat pesiar, atau enggak ya kalau emang teman-teman nggak suka kemeja bisa lah pakai baju-baju yang lebih sopan gitu. Terus sepatu cat juga aku saranin juga sih buat bawa sepatu cat. Nah, selanjutnya itu juga yang paling pentingnya, jangan sampai kelupaan, itu handuk. Nah, dan yang penting lagi itu mukena untuk sholat, itu pasti harus bawa sendiri karena di kapal itu jarang banget ada kapal yang nyediain mukena gitu kan, karena emang di kapal tahu sendiri, di kapal itu jarang banget ada cewek. Jadi ya aku saranin sih bawa mukena sendiri gitu. Kalau sebenarnya mungkin kalau di kapal-kapal penumpang mungkin udah ada di musolanya sana, ada tersedia kayak mukena kayak gitu, tapi lebih bagusnya bawa sendiri aja.
peralatan mandi. Kalau peralatan mandi itu sih masing-masing ya. Kalau takutnya aku peralatannya pengen ini, tapi ada juga yang lain ya. Bawa aja yang seperlunya, yang sekiranya nggak ngeribetin kamu sendiri gitu. Karena bakalan nanti di kapal juga bakalan bisa kok, insya Allah bisa pesiar gitu. Meskipun nggak langsung kita naik kapal langsung bisa pesiar gitu. Untuk yang di ransel, kalau yang untuk di ransel itu kayak seperti tadi aku sebutin itu, aku biasanya bawa di situ dokumen-dokumen aku, dokumen-dokumen yang emang harus dibawa ke atas kapal. Terus juga buku-buku mata pelajaran. Terus aku juga biasanya bawa kayak buku catatan kecil gitu. Aku kasih contoh kayak gini. Aku bawa buku kecil kayak gini. Ini ada lagi yang biasa yang lebih kecil dari ini, yang bisa dimasukin ke kantong. Biar jangan lupa dokumennya dimasukin ke flash disk gitu. Terus atau enggak ditaruh di email kalian. Jadi kalau sebenarnya terjadi sesuatu, umpamanya kita nggak minta, tapi kalau sebenarnya terjadi sesuatu di atas kapal nanti, dokumen kita umpamanya kecebur ke laut terus hilang gitu kan, nggak ketemu, nah kita masih punya pegangannya gitu. Jadi, nah satu lagi yang biasanya yang wajib, nggak wajib sih, aku saranin gitu buat adik-adik khususnya yang mau perala. Kita kan ada CRB ya. Aku saranin buat adik-adik dibawa aja ke kapal. Siapa tahu kan di sela-sela waktu yang kosong kita bisa ngerjain lumayan. Umpamanya emang nggak selesai semuanya, karena itu kalau nggak salah ada 8 mata pelajaran atau nggak berapa, aku juga udah lupa. Itu kalau sebenarnya emang nggak selesai di kapal, kita bisa ngelanjutin lagi udah setelah kita turun dari kapal gitu kan. Kan lumayan tuh kalau semuanya kita di kapal dapat 4 mata pelajaran, berarti sisanya 3. Nah kalau semuanya kita diemin aja, kita ada waktu istirahat gitu kan di kapal, kenapa enggak gitu. Semoga kalian suka sama video aku, terus semoga ini menginspirasi juga, semoga membantu kebingungan kalian yang selama ini sering banget nanya sama aku apa aja sih Kak yang harus disiapin gitu kan. Nah aku udah habis ini, nah itu aja yang bisa aku kasih tahu sama adik-adik semuanya, sama teman-teman semuanya.